Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kajian kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri dalam keadaan sehat wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kita tentang bab masih syarat-syarat supaya sholat kita itu sah. Sekali lagi para jamaah sekalian, ini adalah syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi maka sholatnya itu tidak sah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya termasuk daripada syarat sholat itu adalah wudhu. Termasuk syarat dari sholat itu adalah kemarin juga menjelaskan suci daripada najis pada badan kita, pada pakaian yang kita pakai ketika sholat, pada tempat yang kita sentuh ketika sholat, dan pada perkara yang kita bawa. Begitu. Kemudian juga ada namanya syarat sholat itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Berarti kalau seseorang tersebut itu tidak menghadap kiblat karena ketidaktahuannya, maka ya berarti tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak menghadap kiblat, kadang di perjalanan gitu kan. Ini penting saya tekankan, saya ulangi seperti ini karena banyak yang orang itu sholat ala suratihi. Jadi bentuknya saja sholat, tapi hakikat yang sebenarnya mereka tidak sholat. Kenapa? Karena tidak memakai ilmu agama. Karena dia ketika sholat tidak menghadap kiblat. Makanya kemarin kita jelaskan bahwasanya termasuk dari syarat sahnya sholat itu menghadap ke ainul kiblat, menghadap ke bentuknya Ka'bah. Jadi Ka'bah yang sekarang itu yaitu ke bentuknya tersebut, yang ke fisiknya Ka'bah tersebut. Begitu. Itu kalau menurut Syafi'iyah begitu. Atau yang sejajar ke atas dan ke bawah sampai bumi yang ketujuh dan ke atas sampai langit yang ketujuh. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kita bisa mengetahui Ka'bah. Ada beberapa tingkatan kan. Bagi orang yang mengetahui melihat Ka'bah harus pas dadanya semuanya menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah, tidak boleh seseorang tersebut itu separuh badannya itu di luar, separuhnya itu menghadap ke Ka'bah. Nggak bisa, nggak sah. Atau orang tersebut itu di Mekah tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Bagaimana? Nanti bisa menerima informasi dari orang yang bisa dipercaya tentang dia tahu persis letak dari Ka'bah tersebut. Begitu. Kemudian kalau yang jauh bagaimana? Kayak seperti kita umpamanya di Indonesia dengan ijtihad. Kita kemarin sudah jelaskan cara untuk mengetahui Ka'bah itu adalah kalau kita ijtihadnya itu dengan pakai kompas. Kompas yang mujarrab, yang sudah teruji. Kemarin kita contohkan kalau kita itu ke tempat mihrab, mihrabnya masjid yang sudah kuno, umur 600 tahun dan ulama banyak yang ke situ dan tidak ada yang ingkar tentang mihrabnya.
Begitu. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita ikut-ikutan. Ikut kalau orang itu sudah tahapan yang pertama tidak bisa, yang kedua tidak bisa, ketika tidak bisa, kemudian yang terakhir itu ikut-ikutan. Ikut dengan orang yang tahu bahwasanya arah Ka'bah itu ke sini gitu. Kemudian termasuk juga syarat daripada sholat. Sahnya sholat itu adalah tahu masuknya waktu. Ini juga penting. Banyak orang yang tidak memperdulikannya. Nggak peduli baik itu masuk atau tidak. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Tahu tentang masuknya waktu dan tidaknya, maka kita harus belajar tentang kemarin bahwasanya untuk masuk waktu dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut itu ada dengan secara yakin. Yakin itu dengan apa? Dengan muraqabah. Cara masuknya waktu zuhur bagaimana? Kemarin kita jelaskan ya, bahwasanya kalau di Indonesia itu kan, itu adalah dengan bergesernya matahari dari tengah langit. Dari tengah langit sampai kapan? Ke mana? Bergeser ke mana? Ke barat. Atau apa namanya? Kalau dengan bayangan itu sudah bergeser dari bayangan istiwa, ya kan? Istiwa, bayangan istiwa itu apa? Bayangan yang menunjukkan bahwasanya matahari itu sudah di tengah. Ketika bergeser bayangan tersebut dari waktu istiwa, berarti bergeser ke barat, apa namanya, mataharinya. Berarti kalau apa namanya, bayangannya itu ke timur, berarti tambah panjang. Awalnya itu pendek karena bayangannya itu sudah mencapai mentok begitu, paling pendek, kemudian memanjang lagi begitu. Maka itu menunjukkan waktu zuhur. Harus tahu itu, harus tahu. Kemudian ditandai begitu. Kemudian sampai kapan? Sampai bayangan benda itu sama dengan bendanya ditambah bayangan waktu istiwa. Kita kemarin sudah kita jelaskan itu. Itu contoh untuk supaya kita itu tahu betapa penting kita mengetahui masuknya waktu. Karena kata para ulama, kalau seseorang tersebut itu sholat, ngawur, nggak peduli masuk atau tidak. Kebetulan dia sholat masuk. Waktunya ada di waktu. Karena ketidaktahuannya, kebodohannya, maka tidak sah katanya. Ulama mengatakan begitu. Makanya apa? Makanya kita itu penting, kita itu belajar ilmu agama. Maka benar kata para ulama, kata Nabi SAW bahkan di situ bahwasanya orang yang paham satu bab permasalahan agama, Nabi SAW berkata kepada salah satu sahabat namanya Abu Dzar, ya Abu Dzar, la antaktua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rakaat. Wahai Abu Dzar, kalau kamu pergi untuk menuntut ilmu, kemudian paham satu bab, menuntut ilmu satu bab, itu lebih
Dengar nggak suara saya? Dengar Ustaz, barusan terputus Halo? Ustaz. Iya, terputus. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya saya tidak bosan-bosan untuk mengulanginya bahwasanya dengan ilmu agama itu kita tahu bahwasanya apa yang kita kerjakan itu sah. Apa yang kita kerjakan itu sah ataupun tidak. Maka benar kata para ulama, dengan ilmu agama, amal yang disertai dengan ilmu agama, maka hasilnya banyak. Kenapa? Karena di kuburannya itu akan mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak disertai dengan ilmu agama, amal-amal yang ia perbuat itu hasilnya sedikit. Kenapa? Karena ketika di dunia itu dia hanya beribadah kepada Allah, tidak didasari dengan ilmu agama. Sholat, tapi secara bentuknya saja. Tapi hakikatnya dia tidak sholat. Kan yang ia dapatkan hanya capek. Kenapa? Karena menurut pandangan daripada syariat itu tidak sah. Berarti kalau tidak sah, itu apa? Tidak mendapatkan pahala. Berarti ketika di kuburan, dia tidak akan mendapatkan balasan. Yang ia dapatkan itu hanya capek. Bahkan bisa dia itu berdosa. Melakukan sholat kok berdosa? Iya. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak benar. Sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menuntut ilmu agama itu suatu keharusan supaya benar-benar amal yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Jadi begitu pentingnya kita belajar ilmu agama. Makanya kita tidak bosan-bosannya untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari supaya benar-benar ini meresap dan diamalkan serta diajarkan kepada yang lain. Dengan kita memaham satu kitab yang kecil ini, Mukhtasar, insya Allah dengan kepahaman yang baik, orang tersebut itu menjadi orang yang baik, artinya akhlaknya itu akhlak yang baik, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu. Kemudian yang berikutnya termasuk daripada syarat sahnya sholat, ya tadi kita jelaskan bahwasanya masuknya waktu. Masuknya waktu itu bisa dengan keyakinan, yakin, yaitu dengan apa? Dengan muraqabah atau dengan dhanni, dengan persangkaan yang kuat seperti kemarin kita jelaskan mengambil atau membaca wirid. Kalau kita biasanya wiridnya setelah sholat maghrib itu kan, itu wirid biasa, yaitu astagfirullah, astagfirullahaladzim itu berapa kali. Kemudian habis itu diteruskan dengan tahsin. Kemudian habis itu membaca surat tabarok. Setelah itu enggak beberapa lama isya. Itu kalau dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, dan itu waktunya sama seperti itu, maka bisa dipakai itu. Itu secara dhani, secara persangkaan yang kuat. Atau dengan kokokan ayam. Kokokan ayam untuk waktu subuh. Yang kokokan ayam tersebut, ayam jantan biasanya kan, biasanya di desa itu banyak seperti itu. Bisa pakai itu. Nggak ada jam, nggak ada azannya orang yang percaya nggak ada, umpamanya nggak dengar. Bagaimana untuk menentukan waktu subuh? Bisa dengan kokokan ayam jantan tersebut. Tapi kokokan ayam yang jantan dan kokokan ayam yang teruji begitu. Tidak akan berkokok kecuali sudah masuk waktu subuh. Itu bisa seperti itu. Bisa. Kemudian termasuk daripada syarat sholat lagi itu adalah syarat sahnya sholat itu adalah Islam, Muslim. Nah, itu harus kalau dilakukan oleh yang bukan Muslim ya tidak akan diterima, tidak akan sah. Nah, tapi kalau selain Muslim itu bukan berarti karena di sini yang diwajibkan untuk Muslim bukan berarti
berarti orang yang bukan muslim itu nanti ketika meninggal dalam keadaan itu selamat dari siksa meninggalkan kewajiban, tidak, tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya? Syaratnya lagi juga harus tamyiz. Jadi minimal supaya sah mengerjakan ibadah itu harus tamyiz meskipun belum balik. Kalau belum tamyiz ya tidak sah. Tidak sah. Makanya kan kemarin kita menjelaskan kalau kita mengajarkan anak untuk sholat itu jangan disuruh kalau anak tersebut itu belum tamyiz. Karena apa? Berarti kita menyuruh kepada anak untuk melaksanakan ibadah yang rusak. Ya kan? Karena apa? Karena minimal supaya sahnya suatu ibadah itu harus dia itu sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, jangan disuruh untuk melakukan ibadah. Makanya kemarin dalam sholat itu kita ajarkan cara mengajarkan kepada anak bagaimana supaya anak tersebut itu terbiasa melihat kita beribadah sholat sehingga ditiru oleh dia. Caranya kita suruh kepada dia untuk melihat kita beribadah. Kita katakan kepada dia, nak, ini bapaknya atau ibunya ini sholat, coba kamu perhatikan, nak, gitu kan. Itu caranya begitu, jangan disuruh. Karena dia itu masih belum tamyiz, masih umur 2 tahun, masih umur 3 tahun, umpamanya 2,5 tahun, apalagi masih 1 tahun, itu disuruh untuk sholat saking semangatnya. Ya, karena tanpa ilmu agama bisa saja seperti itu. Kan yang dosa siapa? Yang dosa ya orang tuanya. Menyuruh anak untuk sholat padahal dia belum tamyiz. Itu kan nggak boleh menyuruh anak untuk beribadah yang rusak. Kecuali memang ada perkara-perkara di sana yang dilakukan oleh anak yang belum tamyiz itu dianggap sah, dalam bab haji di sana bisa, tapi dengan peraturan-peraturan dengan cara-cara tertentu. Begitu. Jadi di sini syarat sahnya sholat itu harus tamyiz. Tamyiz itu apa? Yaitu seorang anak sudah paham dalam pembicaraan pertanyaan yang agama, dia paham bisa untuk menjawabnya. Pertanyaan seperti sholat yang wajib sehari semalam berapa kali, seminggu berapa hari, puasa yang wajib tahun berapa kali itu. Kalau sudah bisa menjawab dengan kefahamannya, maka dia termasuk tamyiz. Maka kalau sudah tamyiz, boleh ataupun sah untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Salah satu syaratnya dia sudah tamyiz. Kemudian yang berikutnya adalah wayustaratu. Wayustaratu dan disyaratkan. Aidon begitu juga. Al-ilmu, mengerti, tahu. Bifardiyatiha, dengan kewajiban sholat. Oh, sholat itu wajib, itu harus tahu. Tapi kalau tidak tahu, ragu, sholat ini wajib atau tidak. Apa ada Ustadz yang seperti itu? Ya banyak. Banyak orang yang tidak tahu mungkin bahwasanya sholat sunnah itu tidak wajib. Sholat apa? Sholat subuh maksudnya. Sholat subuh itu tidak wajib. Ada yang seperti itu. Ada. Jadi alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang yang memang tahu bahwasanya sholat zuhur itu wajib, sholat subuh itu wajib, sholat maghrib, isya itu wajib, asar itu wajib. Begitu. Jadi harus tahu dulu sebelum kita mengerjakan sholat. Bis sholatil mafrudoti, pada sholat yang diwajibkan. Ai ilmul musolli, maksudnya mengertinya orang yang sholat, bikaunis sholati, adanya sholat tersebut yang mau ia sholat, fardon itu sholat fardu. Fa'inkana ya'taqidu, apabila dia meyakini, bertek atau berkeyakinan, annaha, bahwasanya sholat itu naflun, nafal sunnah, lam tasihha sholatu, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus tahu
terutama orang-orang yang jauh dari ulama itu kan, itu harus tahu bahwasanya orang-orang yang hidup di pedalaman itu kan banyak yang tidak tahu sholat, mungkin sholat subuh karena selama hidupnya dia tidak mendengar, tidak pernah mendengar bahwasanya sholat subuh, sholat yang wajib itu adalah sehari semalam itu 5 waktu, karena ketika malam dia menjelang subuh selalu tidur. Tidak tahu, memang tidak tahu. Kemudian dia meyakini bahwasanya ketika sholat subuh umpamanya, ketika itu pas waktu itu mengerjakan sholat subuh umpamanya, karena ikut-ikutan dengan yang lain bisa aja, oh kok ada orang jam segini sholat apa, tanya, sholat subuh. Kemudian apa? Kemudian ia ikut sholat, tidak mendengar bahwasanya sholat subuh tersebut adalah wajib. Kemudian dia meyakini itu adalah sunnah, karena biasanya dia itu sholatnya itu sehari semalam hanya 4 kali, kan bisa aja. Maka itu tidak sah sholatnya. Maka tidak sah sholatnya. Karena dia meyakini bahwasanya sholat itu, sholat yang ia lakukan adalah sholat sunnah. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan an la ya'taqidah, untuk tidak meyakini al-musolli, orang yang sholat, apa? Fardon, rukun. Nah, ini fardon ini maksudnya rukun. Kita coba mengingat kembali kemarin penjelasan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i antara rukun dan fardu itu satu arti. Kita katakan furudul wudu'i, juga kita katakan arkanul wudu', ya kan? Furudus sholati bisa kita katakan arkanus sholat, sama, kecuali dalam bab-bab tertentu seperti bab kemarin bab haji. Sama, makanya di sini yang dimaksud fardu di sini adalah itu rukun. Bi'ainihi, dengan rukun tertentu. Bi'ainihi, rukun tertentu, min furudiha, dari rukun-rukun sholat, ittafaqa asy-syafi'iyatu, yang ulama madhab syafi'i telah bersepakat ala annahu fardun, bahwasanya itu adalah rukun, min furudis sholati, dari rukun-rukun sholat, kakiraatil fatihati, seperti membaca al-fatihah itu kan rukun, awir ruku'i, atau ruku itu kan rukun, annahu sunnatun, bahwasanya itu adalah sunnah. Jadi termasuk syarat supaya sahnya sholat, seseorang yang sholat itu harus tahu bahwasanya ini adalah rukun, ini adalah tidak. Maka kalau dia meyakini bahwasanya rukun itu sebagai sesuatu yang tidak rukun, yaitu sesuatu kesunahan, boleh saja dilakukan, boleh saja tidak. Umpamanya seperti halnya tahiyat awal, itu kan bukan rukun kan, itu kan termasuk kesunahan. Dia menganggapnya seperti itu, maka ya tidak sah. Apa ada yang seperti itu? Banyak. Menganggap bahwasanya mungkin ruku itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak. Banyak seperti itu. Makanya harus tahu dulu bahwasanya tidak, salah satu daripada syarat sahnya sholat itu adalah tidak meyakini orang yang sholat itu rukun-rukun pada sholat yang ia lakukan itu sebagai sesuatu yang sunnah. Kalau dia meyakini bacaan Fatihah itu boleh membaca, boleh tidak, umpamanya, maka ya tidak sah sholatnya. Rukuk dalam sholat itu boleh dilakukan, boleh tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kalau dia meyakini seperti itu. Jadi di sini yang dimaksud fardhon ini adalah rukun. Karena dalam mazhab Syafi'i antara rukun dan fardu itu sama artinya, kecuali pada bab tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah wa yushtaratu, dan disyaratkan, aidon begitu juga,
as-satru menutupi, lil aurati pada aurat, walau khalian walaupun sendiri, walaupun di tempat yang tidak ada orang, au fi zulmatin atau di kegelapan, malam-malam di kegelapan nggak ada orang, dia sholat. Wa yakunus satru, dan adanya menutupi tersebut bima dengan penutup, ai bisyai'in dengan penutup, yasturu yang menutupi launal basyarati warna kulit. Yang disyaratkan itu pada kain yang dibuat untuk menutupi aurat, itu syaratnya harus apa? Harus menutupi warna kulit. Harus menutupi warna kulit. Artinya ketika dimakai kain, pakai baju, celana, maka tidak bisa dibedakan kulitnya ini warnanya apa ya, enggak bisa dibedakan. Kulit yang di belakang kain itu maksudnya, bukan kulit wajahnya. Kalau bagi laki-laki dan perempuan kan bukan aurat kan, bukan itu. Bihaitsu yumayyazu, dengan sekira tidak bisa dibedakan launuha, warna kulit, fi majlis takhatub, pada tempat ngobrol, pada tempat berbincang-bincang. Jadi ukurannya itu adalah kalau kulit yang ada di belakang kain, kulit aurat di belakang kain itu tidak bisa dibedakan dengan ukuran jarak orang berbincang-bincang. Orang berbincang-bincang itu, orang berbicara, ngobrol itu biasanya berapa meter? Paling 1 meter ya. Paling 1 meter atau 2 meter begitu. Bukan sampai 10 meter begitu kan, enggak. Bukan. Atau sampai hanya setengah senti, 1 senti kan enggak. Artinya pada jarak seperti itu kok tidak bisa dibedakan, dibedakan warna kulit dari yang putih dengan yang coklat, dari yang coklat, yang hitam, tidak bisa dibedakan, maka itu mencukupi untuk penutup. Walaupun umpamanya, meskipun didekatin itu bisa dibedakan, dekat sampai 1 senti umpamanya. Nah, itu maksudnya. Fama tumayyazu, maka kulit yang bisa dibedakan, min khilalihi al-basyaratu, dari sela-sela penutup tersebut, al-basyaratu, kulit, as-samra'u, yang coklat, minal baydha, dari yang putih, ghairu kafin, maka tidak mencukupi. Jadi kalau di ukuran berbincang-bincang itu tidak bisa dibedakan antara yang coklat dengan yang putih, antara putih dengan yang agak kemerah-merahan, maka ya kalau tidak menutupi seperti itu masih bisa dibedakan, maka itu tidak mencukupi untuk penutup. Berarti apa? Tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya adalah menutupi aurat. Maksudnya yang ditutupi itu apa? Warna kulitnya. Jadi kulitnya yang ditutupi sekira warna itu tidak bisa dibedakan. Wa yakunu satru, dan adanya penutup bima dengan bagian yasturu, yang menutupi ma pada bagian, wa yakunu satru, adanya penutup bima dengan penutup, itu maksudnya yasturu yang menutupi ma bagian, baina surroti, di antara pusar, warukbati, dan lutut, bin nisbati, bagi lidzakari, bagi laki-laki, wal amati, dan budak. Lianna auratahuma, karena aurat keduanya, ma baina surroti, bagian di antara pusar, warukbati, dan lutut. Wa yakunu satru dzalika, dan adanya penutupnya tersebut, menutupinya, mingkulil jawanibi, dari semua arah, kanan, depan, kiri, belakang, lal asfali, atas, lal asfali, bukan dari arah bawah, aila mimma huwa asfalu minal aurat, bukan dari arah bawah aurat. Jadi yang berikutnya adalah
menutupi aurat. Dengan apa? Dengan penutup. Penutupnya itu bagaimana? Harusnya yang mencukupi penutup yang sehingga tidak bisa membedakan warna kulit. Jadi kalau sudah menjadi kain penutup auratnya itu yang bagaimana? Kalau laki-laki itu laki-laki dan budak perempuan itu adalah di antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Kalau perempuan itu semua badan, ya kan? Nah, semua badan. Oh tadi kelewatannya. Lijami ibadanil mar'atil hurrati pada semua badannya perempuan yang merdeka ilal wajah wal kaifain. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Li'annahuma laisa bi aurah. Karena keduanya tidak aurat. Jadi tadi ketinggalan bacanya. Jadi untuk auratnya perempuan itu adalah semua badan. Kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan ukuran wajah itu bagaimana dalam bab wudu kan, sudah tahu. Begitu juga telapak tangan. Kemarin sudah kita jelaskan. Maka yang wajib ditutupi itu yang itu dari semua arah kecuali arah bawah. Arah bawah. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seseorang perempuan seorang perempuan kalau laki-laki maksudnya laki-laki tersebut itu sholatnya di mana? Di tempat yang tinggi, umpamanya di tingkat 1, di lantai 1. Kemudian terlihat dari bawah auratnya, tapi menutupi semua arah, depan belakang kanan kiri atas juga, maka itu tidak batal sholatnya, mencukupi. Karena di sini yang dimaksud harus menutupi itu semua arah kecuali yang bawah. Tapi kalau orang tersebut itu bagi laki-laki ataupun perempuannya, ketika orang tersebut sholat, kemudian apa? Kemudian ketika ruku atau sujud, karena dia itu pakai pakaian. Yang pakaian tersebut pakaian yang agak besar, kendor begitu kan. Kemudian apa? Kemudian di sakunya itu ada HP-nya. Sekira kalau dia itu ruku, itu terlihat daripada samping. Itu berarti ya tidak mencukupi dari arah samping sehingga kelihatan auratnya. Auratnya bagi laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Kalau perempuan itu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau ada dari para jamaah sekalian atau siapapun memakai memakai pakaian. Pakaiannya itu pakaian yang longgar atau ada mukena. Mukenanya itu nanti masalah mukena. Ini pakai pakaian terutama laki-laki. Laki-laki pakai hem umpamanya yang ada kerahnya itu. Kemudian dia ada sakunya. Terus di sakunya itu dimasukkan HP umpamanya. Sekira kalau umpamanya dia ruku atau sujud, itu kan agak ke bawah itu, kendor itu kan. Kemudian dari sebelah situ, dari kerahnya, dari arah kerahnya, itu kelihatan auratnya. Auratnya yaitu di antara pusar dan lutut. Itu. Kalau kelihatan badannya atau bagian di atas pusar, nggak jadi masalah. Tapi kalau kelihatan auratnya di bawah, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena tidak menutupi aurat. Karena bagi laki-laki dan perempuan yang budak itu adalah di antara pusar dan lutut. Tapi kalau perempuan itu auratnya itu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu juga disebutkan oleh para ulama yang harus dihati-hati dan kita sering mengulanginya adalah ketika seseorang tersebut itu memakai mukena yang potongan itu kan. Mukena potongan dia itu tidak pakai pakaian yang di dalamnya, pakaian dalam itu kan ada itu yang sekira sampai menutupi bagian lehernya begitu kan.
Sehingga apa? Sehingga pakaian yang mukena yang potongan tersebut ketika dia ruku ataupun ketika dia itu sujud itu kelihatan dari arah samping, atau kelihatan dari arah bawah umpamanya. Tapi bawahnya itu bukan bawah auratnya, tapi di bawah itu adalah arah bawah bagian di bawah perut, di bawah pusar begitu. Bukan di bawah kakinya, bukan. Maka itu juga bisa membatalkan. Begitu juga yang harus berhati-hati bagi bagi perempuan ketika dia memakai celana yang celana tersebut itu tidak sampai menutup kakinya, telapak kakinya, tidak pakai kaos kaki juga, sehingga kalau dia itu ruku umpamanya, ruku ataupun sujud biasanya itu terlihat dia pakai mukena. Kemudian mukenanya itu sampai memperlihatkan telapak kakinya. Tidak pakai kaos kaki, maka itu juga bisa membatalkan. Jadi bisa dipahami ya contoh-contoh yang kita contohkan ini. Jadi kalau laki-laki itu seperti itu tadi. Kalau dia ada kerahnya, kemudian agak longgar dan di situ ada sakunya, kemudian dimasukkan HP sehingga kalau rukuk sujud itu menjadi kendor kan, kelihatan dari kerahnya. Kelihatan apa? Auratnya. Aurat laki-laki mana? Di antara pusar dan lutut. Maka itu membatalkan. Begitu juga bagi mukena perempuan yang potongan itu juga. Kalau dia tidak pakai pakaian dalam yang sampai menutupi bagian bagian auratnya sampai ke leher, sehingga kalau dia itu rukuk atau sujud maka kelihatan dari potongannya tadi, kelihatannya tak dari bawah, tapi bawahnya itu bawah perut, bawahnya itu bawah pusar karena memang potongan gitu, maka itu dinamakan tidak menutupi aurat dari arah samping. Begitu juga kalau perempuan dia itu memakai pakaian dalam, pakaian street celana begitu, tapi tidak sampai memakai kaos kaki, sehingga kalau dia pakai mukena gitu kan, ketika ruku atau sujud biasanya telapak kakinya itu kelihatan, maka itu juga bisa membatalkan menurut Syafi'iyah. Jadi harus diperhatikan bersama tentang syarat-syarat seseorang itu supaya sah sholatnya, terutama yang ini menutupi aurat. Begitu juga yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bagi kita sekalian. Dan sebelum kita tutup pengajian kita pada sore hari ini, mungkin dari para jamaah ada yang mau bertanya, silahkan. Terutama yang berkaitan dengan materi ini, mungkin nggak paham, silahkan. Muhammad Yusuf, gimana kabarnya? Diajak teman-teman yang lain untuk murajaah, mengulangi pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari di pondok. Yang lain diajak teman-temannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.